Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat kali ini dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan mendengar firman-Mu sekali lagi. Kami mohon buka hati kami, urapi dengan Rohul Kudus supaya kami dapat menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kami melalui firman-Mu. Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu supaya menyampaikan tepat seperti isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara melakukan tindakan yang bodoh? Pertanyaan kedua, tindakan bodoh macam apa yang pernah Bapak Ibu Saudara lakukan? Kalau saya Bapak Ibu Saudara, saya pernah banyak. Tapi ada satu tindakan bodoh yang bahkan sampai saat ini masih membuat saya menyesal. Saat itu sekitar tahun 97. Waktu itu saya baru bekerja selama 1 tahun tapi sudah merencanakan menikah. Saudara, udah susah-susah saya ngumpulin uang pada waktu itu supaya bisa beli cincin kawin. Sekalinya kebeli, saudara, cincin itu hilang. Jadi ceritanya gini, saudara. Waktu itu saya dan Pak Sahat mau berangkat ke kampungnya Pak Sahat. Cincin kawin itu saya masukkan di dalam sebuah amplop yang tidak tertutup rapat. Saudara, karena waktu itu kami naik bus, saya mabuk perjalanan, sempoyongan. Waktu itu saya mencari sapu tangan untuk mengelap mulut saya yang belepotan. Saudara, saya merogoh tas. Saat saya merogoh tas itu, amplop yang berisi cincin itu jatuh. Dan bodohnya saya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya melihat saat amplop itu keluar dan terjatuh dari tas itu. Namun saya tidak ingat bahwa isi dari amplop itu adalah cincin kawin saya. Saudara, begitu ngeh cincin itu hilang. Berkali-kali saya mengutuki diri. Duh Rin, bodoh banget. Kamu itu bodoh banget. Oh saudara, rupanya tindakan yang sangat bodoh seperti itu bukan saja terjadi pada saya. Ada sekelompok bapak-bapak, sudah bapak-bapak. Mereka bersepakat bersama ngapain saudara? Maling kelengkeng. Wah, siapa yang pernah seperti itu? Saudara, mungkin setelah melihat video itu, saudara akan berkata, iyalah Bu, memang kalau orang susah, memang sering melakukan tindakan-tindakan bodoh. Benarkah saudara? Tidak. Saudara, ada seorang camat di Riau yang pura-pura gila supaya dia nggak ditangkap polisi. Ada seorang profesor dari UGM, saudara. Wow, dia ketahuan nerima suap. Bahkan baru-baru ini seperti kita ketahui ada seorang jenderal yang nekat membunuh ajudannya karena cemburu. Saudara, melihat dari semuanya itu, ternyata siapa saja gak peduli usianya berapa, kedudukannya apa, semuanya bisa bertindak bodoh termasuk engkau dan saya. Saudara, lihatlah
Berapa banyak di antara para pemuda kita yang salah memilih jodoh, salah pergaulan, salah milih jurusan. Berapa banyak saudara bapak-bapak yang tertipu investasi bodong, ibu-ibu yang terjerat pinjaman online. Saudara, berapa banyak pasangan suami istri yang hancur berantakan karena terlibat perselingkuhan. Saudara, anehnya, walaupun kita tahu bahwa tindakan bodoh itu bisa merugikan kita, gak tahu kenapa ya kita akan melakukannya lagi dan lagi. Kenapa saudara? Karena harus kita akui sebenarnya kita ini orang yang kurang hikmat, kurang bijaksana. Engkau dan saya sering bertindak semau kita sendiri. Saudara, benarlah perkataan Nabi Yesaya yang berkata kita ini sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Kalau begitu pertanyaannya, apa ya yang harus kita lakukan supaya tidak terus-menerus bertindak bodoh, tidak terus-menerus tersesat? Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, engkau dan saya pertama-tama harus menyadari bahwa kita sebenarnya sama seperti domba. Saudara, Daud yang menuliskan Mazmur 23 ini, memang dia adalah seorang gembala domba sejak masa mudanya. Tapi pada waktu dia menuliskan Mazmur 23 ini, saudara, sudut pandangnya bukanlah dari sudut pandang gembala, tapi dia menulisnya dari sudut pandang seekor domba. Apa yang Daud ketahui tentang domba? Saudara, Daud mengamati bahwa domba itu adalah binatang yang keras kepala dan tidak sabar. Kalau domba-domba haus, mereka tidak sabar menunggu gembala membawa air bersih. Oh saudara, mereka langsung minum dari air yang berceceran di jalan-jalan berlubang. Padahal air itu sudah tercemar kotoran ataupun urin dari kawanan sebelumnya. Hausnya memang seketika hilang, tapi akibatnya domba-domba itu sakit. Oh saudara, domba adalah hewan yang cenderung menyimpang. Saudara, perkataan Daud yang mengatakan dia menuntunku ke jalan yang benar. Sebenarnya kata jalan dalam bahasa aslinya itu berarti jalan yang sudah jelas, yang sudah lama. Hal ini mau menunjukkan betapa bodohnya domba-domba. Karena meskipun udah berkali-kali lewat di jalan yang sama, meskipun jalannya lurus dan mulus, domba-domba itu tetap saja tersesat. Mereka bisa tersesat saat melihat tanaman yang menarik, padahal beracun. Mereka bisa tersesat menyimpang dari kawanannya, saudara. Padahal ada pemangsa yang siap menerkam. Oh saudara, saking bodohnya domba, mereka itu punya kebiasaan saudara melakukan peregangan seperti mulet begitu. Biasanya saudara ketika mereka melakukan peregangan harusnya kan baring. Tapi kadang-kadang terjadi kecelakaan, mereka itu meregang lalu kemudian dalam posisi telentang. Saking bodohnya domba, mereka nggak tahu gimana caranya untuk balik kembali. Saudara, ada seorang pendeta, dulunya dia adalah seorang peternak. Dia bercerita begini, dulu saya itu punya kambing dan domba. Saya lebih senang dengan kambing. Walaupun kambing menjengkelkan, setidaknya kambing lebih pintar daripada domba. Kata pendeta itu. Menurutku, kata dia saudara, domba bukan cuma bodoh, kotor, tapi juga lemah. Buktinya domba-dombaku selalu tersesat, pulang terluka atau digigit ular. Bahkan saking bodohnya, kalau hujan domba itu nggak tahu bagaimana caranya berteduh. Saudara, lihatlah, domba adalah makhluk yang paling menyedihkan. Dan saudara tahu bahwa Tuhan memberitahukan kepada Daud bahwa dia seperti salah satu dari domba itu. Itu mungkin menyakiti perasaannya saudara. Tapi Daud tahu bahwa itu sungguh benar.
Oh saudara, entah sudah berapa kali ia melakukan kebodohan. Saudara, Daud ingat betapa bodohnya dia waktu itu mindahin tabut Tuhan dengan keledai. Padahal saudara, harusnya imam yang mengangkut, yang mengakibatkan Tuhan menghukum Uza mati di situ. Saudara, Daud teringat betapa bodohnya dia. Mentang-mentang sering menang perang, saudara. Dia menghitung jumlah tentaranya, padahal Tuhan pada waktu itu melarang keras. Dan saudara masih ingat betapa bodohnya Daud. Dia membunuh panglima tentaranya Uria untuk apa saudara? Mengambil istrinya Bersyeba. Saudaraku, ketika Daud sadar bahwa dirinya seperti domba yang bodoh itu, Daud tahu dia membutuhkan Tuhan sebagai gembalanya. Saudara, selama menjadi hamba Tuhan, sebenarnya ada banyak keputusan yang membuat saya jadi susah. Salah satunya saudara, ketika saya memutuskan untuk masuk seminari, kuliah di seminari. Saudara, gak berapa lama setelah saya masuk seminari kuliah, saudara, saya hamil Shalom, anak saya yang kedua. Kehamilan yang sangat berat waktu itu yang membuat saya terpaksa harus diopnam, saudara. Meskipun demikian saya paksa untuk tetap kuliah. Saudara, beberapa bulan kemudian saya lahiran. Dan beberapa bulan setelah lahiran, Shalom diketahui punya kelainan jantung. Oh saudara, melihat kondisi yang demikian terpaksa saya harus cuti kuliah. Saudara, memang puji Tuhan, kemudian Shalom anak saya bisa dioperasi. Tapi walaupun pada waktu itu Shalom membutuhkan perawatan dan perhatian, saudara, saya nekat nerusin kuliah. Berapa lama saudara saya menyelesaikan? 5 tahun. Saudara, setelah lulus, tentu saya berharap mendapatkan tempat pelayanan yang bagus, yang baik. Kenyataannya saudara, gak ada yang manggil kecuali sebuah pos perintisan. Saudara, gak ada pilihan. Kami putuskan untuk menerima tawaran dari pos perintisan itu. Walaupun gajinya saudara buat makan saja gak cukup. Oh saudara, untuk nambah income saya berusaha nyari kerja. Kemana-mana saya nyari kerja, saudara, diterima? Tidak. Ijazah seminari saya gak laku, saudara. Saya berkata dalam hati, aduh Tuhan, gini amat nasibku. Ngapain susah-susah kuliah kalau cuma dapat pelayanan di pos perintisan. Gimana Tuhan, saya mau nyekolahin anak, hidup aja susah. Oh saudaraku, memang gak selamanya keputusan yang nampak baik bisa mengantar kita ke bukit berbunga. Tak jarang membawa kita ke lembah curam. Tapi meskipun demikian, kita harus mengakui, kita harus membuat keputusan setiap hari. Tapi pertanyaannya, bagaimana agar keputusan yang kita buat itu benar? Oh saudara, engkau dan saya membutuhkan orang yang bijaksana, orang yang tahu jalannya, seseorang yang dapat kita percayai. Engkau dan saya memerlukan seorang gembala yang baik. Mengapa saudara? Karena meskipun gembala yang baik tidak akan menjauhkan kawanan domba dari lembah, namun gembala yang baik hadir di tengah lembah. Saudara, ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Saudara, saat itu sebenarnya Daud sedang mengibaratkan hubungannya dengan Allah seperti domba yang puas dengan gembalanya. Tapi sekalipun saudara Daud puas dengan gembalanya, itu tidak berarti Daud bebas dari berbagai cobaan dan kesengsaraan. Buktinya nyawanya diburu oleh Raja Saul. Buktinya saudara, putranya Absalom memberontak terhadap dia yang menyebabkan Daud berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun melarikan diri ke padang gurun.
Oh saudara, anehnya dalam kondisi yang penuh dengan kesengsaraan itu, Daud masih bisa berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, perlu dicatat bahwa dalam masa-masa tenang, yaitu di ayat 1-3, Daud menggunakan kata ia untuk menyebut Tuhan. Namun saudara, ketika memasuki masa-masa susah, masa-masa kesengsaraan di ayat 4-5, Daud memanggil Tuhan dengan kata engkau. Apa artinya? Perubahan kata ia menjadi engkau mau menggambarkan saat-saat bayang-bayang kelam menghantam Daud. Sesuatu yang intim dan sangat mendalam terjadi antara Daud dan Tuhan. Apa itu saudara? Oh, Daud merasakan sang gembala hadir bersamanya. Sang gembala ada di sana untuk menghiburnya, membimbingnya untuk menemukan jalan. Daud merasakan kehadiran gembala Allah, Tuhannya itu melindunginya dari ancaman pemangsa. Memastikan dia berhasil melewati kegelapan dengan selamat. Saudaraku, waktu saya kelas 2 SD, waktu itu kami tinggal di Belitung Timur. Bapak saya waktu itu saudara membeli rumah di sebuah kampung Cina di Belitung Timur. Rumah pecinan yang udah tua banget, panjang, banyak kamarnya, tapi serem. Karena udah lama gak ditinggalin, singup dan gak ada listrik. Saudara, saya 4 bersaudara waktu itu. Kami diberikan kamar sendiri-sendiri, tidur sendiri-sendiri. Waktu itu saudara, bapak saya punya kebiasaan sebelum kami tidur dia akan masuk ke kamar. Dia bawa lampu sentir, lampu pelita itu saudara, dia akan ngobrol, berdoa lalu keluar kembali ke kamarnya. Saudara tahu? Kalau bapak saya sudah keluar, sering kali saya ketakutan setengah mati, saudara. Kenapa? Karena gelap dan sendirian membuat saya seperti merasa ada bayang-bayang yang terbang-terbang di depan saya, saudara. Oh, kalau saya sudah mati ketakutan, saya akan lari ke kamar bapak saya. Saudara, suatu kali seperti biasa, bapak saya datang ke kamar saya. Malam hari mau tidur, saudara, ngajak ngobrol, doa. Tapi kali itu dia nggak langsung keluar. Saudara, bapak saya menatapi saya dan dia berkata kepada saya, Rin, kamu mau bapak tinggalin lampunya menyala di sini? Atau bapak tidur di sini tapi lampunya dimatiin? Menurut saudara kira-kira apa jawaban saya? Benar saudara, saya memilih ada bapak saya walaupun lampunya mati dibandingkan ada lampu tapi tidak ada bapak saya. Oh saudara, bukankah itu yang paling engkau dan saya mau saat ada di lembah kegelapan? Ada Bapa sorgawimu dan Bapa sorgawiku bersama dengan kita di sana. Saudaraku, apa lembah gelapmu? Memandang tahun 2024. Apakah sakit penyakit, usaha bangkrut, pingin bunuh diri? Saudara dengar ini. Betapapun gelapnya lembah yang sedang engkau lewati, engkau tidak sendirian. Tuhan hadir di sana. Mungkin sampai di sini saudara bertanya, Bu, mengapa gembala yang katanya baik itu justru membawa domba-dombanya ke lembah yang penuh bahaya? Hanya satu jawabannya saudaraku. Untuk membawamu dan membawaku ke tempat yang lebih tinggi. Oh saudara, meskipun gembala tahu ada ancaman serigala, beruang, singa. Ada ancaman yang mungkin tiba-tiba seperti badai, longsor batu yang semuanya bisa mengancam nyawa domba. Tapi gembala tahu itulah cara satu-satunya dan cara terbaik membawa kawanan domba ke tempat yang lebih tinggi. Ke tempat sumber makanan terbaik dan sumber air terbaik.
Saudara, jujur harus kita akui. Kita sering salah sangka pada Tuhan saat engkau dan saya ada di dalam lembah kelam. Padahal seringkali Tuhan memakai lembah kelam untuk membawamu dan membawaku ke tempat yang lebih tinggi. Dengar ini baik-baik saudara. Tidak apa-apa lembahnya tidak bagus, yang penting gembalanya bagus. Tidak apa-apa lembahnya buruk, yang penting gembalanya baik. Saudara, di mana kami sekeluarga sekarang melayani? Di gereja besar, saudara? Tidak. Masih di pos perintisan itu. Sudah hampir 19 tahun berlalu. Apakah anak-anak saya bisa sekolah? Puji Tuhan saudaraku. Satu sudah sarjana. Satu semester 5. Satu SMA kelas 3. Kok bisa? Tuhan membuka jalan. Saudara, waktu itu walaupun saya gak memenuhi syarat. Saya diterima menjadi guru TK. Di sebuah TK multinasional. Cuma gara-gara saya ini adalah guru sekolah minggu Bangkotan, saudara. Gak lama setelah itu, saudara, saya diterima menjadi dosen teologi. Kok bisa? Saudara, waktu itu ada perubahan kebijakan pemerintah soal dosen teologi. Dosen teologi waktu itu harus syaratnya berlisensi negara. Wow, saudara. Ijazah saya laku keras. Beberapa STT saudaraku menawarkan saya untuk mengajar di tempat mereka. Tapi Tuhan mengarahkan saya memilih sebuah STT kecil di kota kami yang jam kerjanya sangat fleksibel. Oh, bukan itu saja, Tuhan mengirimkan orang-orang baik untuk membiayai saya ikut pelatihan, ikut kursus. Oh, bukan itu saja saudara. Bahkan hal yang tak pernah terpikirkan bagi saya Tuhan sediakan. Tuhan mengirimkan seekor anjing untuk menjagai anak-anak saya ketika saya mengajar di malam hari. Oh saudaraku, sekarang saya mengerti apa arti takkan kekurangan aku. Ini bukan tentang padang rumput hijau, ini bukan tentang air yang tenang. Tapi ini tentang gembala yang baik itu. Ada bagi saya. Dialah Yesus, Tuhanku. Oh saudara, tahukah engkau? Untuk menjadi gembala yang baik bagimu dan bagiku. Yesus pertama-tama harus menjadi anak domba Allah. Yang rela menyerahkan nyawanya di salib demi engkau. Apa yang tak dapat engkau tanggung ditanggungnya bagimu. Saudaraku, dia memastikan engkau mendapatkan yang terbaik. Oh saudaraku, satu domba hilang dicarinya kemanapun. Kemanapun saudara. Kalau sudah menemukannya dibalutnya, digendongnya. Kenapa? Nama Tuhan dipertaruhkan atas hidupmu. Engkau segala-galanya bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, engkau seharga nyawanya. Sungguh menakjubkan. Saudaraku, bagaimana engkau memasuki tahun baru 2024 ini? Apakah dengan ketakutan? Apakah engkau melihat semuanya nampak gelap? Tidak pasti? Arahkanlah pandanganmu pada Yesus, gembalamu yang baik. Percayalah, bersama dengan Yesus, engkau bisa melihat bahkan lembah-lembah bayang-bayang kematian. Hanyalah jalan menuju padang rumput yang lebih hijau. Saudaraku, apakah memasuki tahun baru ini engkau ada di tengah pergumulan yang berat, bingung mau kemana? Gak ada yang peduli padamu? Datanglah pada Yesus, gembalamu yang tak pernah lelah menemanimu. Saudaraku, tidak peduli seperti apa tahun 2024. Apakah lebih baik ataukah lebih buruk? Songsonglah dengan keyakinan engkau aman di dalam tangan Tuhan Yesus, gembalamu yang baik. Karena Ia berjanji, sesungguhnya
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sedemikian indah. Mungkin firman-Mu dalam Mazmur 23 ini sudah sering kami baca dan dengarkan. Tapi memasuki tahun yang baru ini, kami bersyukur Engkau teguhkan kembali bahwa dalam sepanjang perjalanan hidup kami, Engkau sudah menggembalakan kami. Kami percaya di tahun baru dan sepanjang tahun yang akan datang, Engkau pun akan menggembalakan kami dengan tangan-Mu yang kokoh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Engkaulah yang akan meneguhkan dan menguatkan memasuki tahun 2024 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.